Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana nih kabarnya kok kayak lemes, tidak bersemangat? Iya, Bu. Kenapa Mbak Desta? Ngantuk. Yang benar. Loh, saya bener ngantuk, Bu. Bentar ya. Hmm, Ada yang masih ingat nggak pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Tentang apa? Grafik, Bu. Grafik. Siapa Mbak Arum tadi? Apa Mbak Arum? Tentang grafik fungsi kuadrat. Oh ya, oke. Ya, pada pertemuan sebelumnya kan kita udah membahas tentang grafik fungsi kuadrat ya dengan karakteristiknya. Nah, untuk pertemuan ini kan Ibu udah sampaikan juga ya pada pertemuan sebelumnya. Untuk pertemuan ini kita akan melanjutkan materi kita di fungsi kuadrat. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mencari bentuk persamaan fungsi kuadrat jika diketahui beberapa titik atau titik puncak atau apa nanti tergantung kondisinya. Nah, sebentar Ibu buka dulu ininya. Sebentar ya. Nah, ada yang masih ingat nggak gimana bentuk umum fungsi kuadrat? Ada yang bisa menyebutkan? Parabola, Bu. Seperti apa, Bu? Seperti apa? Maaf, anak. Fx sama dengan, bener gak, Bu? Ya, coba dilanjut dulu, Mbak AX, Desta. AX kuadrat plus BX plus C. Hmm. Yang lain sama kayak Mbak Desta atau ada yang punya pendapat lain? Sama. Sama? Kita lihat ya. Nah, benar jawabannya Mbak Dista. Bentuk umum fungsi kuadrat itu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dengan syarat a-nya tidak boleh sama dengan nol. Nah, tahu fungsi kuadrat juga bisa dituliskan seperti ini. Ax kuadrat plus bx plus c sama dengan nol. Nanti sama aja ya, atau sama dengan nol atau sama dengan y. Nah, tapi tetap dengan syarat a tidak boleh sama dengan nol. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini itu nanti akan mencari bentuk fungsi kuadrat jika diketahui titik puncak dan satu titik sembarang. Nah, untuk yang kedua, mencari bentuk fungsi kuadrat jika diketahui tiga titik. Nah, dua ini nanti akan beda caranya, cara mencarinya. Nanti ada menggunakan bentuk umum fungsi kuadrat, ada yang menggunakan rumus persamaan. Nah, langsung saja. Yang pertama tadi kan jika pada grafik diketahui titik puncak XP, YP, dan satu titik sembarang. Yang kedua, jika pada grafik diketahui tiga titik sembarang. Langsung saja ke yang pertama, untuk menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik puncak dan satu titik sembarang. Nah, jika pada grafik itu diketahui satu titik puncak, nah misal nanti ada gambar grafik, terus ada diketahui titik puncaknya, terus dan satu titik sembarang. Nah, itu nanti kita menggunakan persamaan ini. Y, Y sama dengan A, X min XP pangkat 2 ya ini. Maksudnya ini kuadrat ditambah YP. Nah, untuk XP, YP itu maksudnya, ini maksudnya X puncak dan Y puncak. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Bu. Ya, kita lanjut ya anak-anak. Kita lanjut langsung ke contoh soal nanti gimana caranya kita mencari
bentuk persamaan kuadratnya. Nah, nih, Ibu ada gambar grafik fungsi kuadrat. Hmm. Dari gambar grafik ini, apa yang kalian tahu? Ada yang bisa menyebutkan? Ada yang menjawab? Mbak Bunga, Potong. apa? Titik potong. Titik potong, Titik puncak. bisa lebih keras lagi, Mbak. Titik potong. Ya, titiknya berapa, Mbak Dani? Titik potong Dika. Min 1, min 1. Ya, Terus titik potong di L. ya, 0, min 3. sudah? Terus kalau yang itu ya nggak Bu, titik potong yang 3,0. Nah, 3,0 di sini maksudnya Mbak Dani. Ya. Nah, itu juga bisa. Ini juga Oh. titik potong. Dan kalau di sini berarti berapa? 3,0. Nol. Nah, kalau berdasarkan gambar ini kan ada nama titiknya ya, ada K, L, dan M. Nah, kita bisa dapat tiga titik ini, titik K, titik L, dan titik M. Nah, titik M itu nanti berarti sebagai titik apa kalau di situ? Puncak. Nah, Titik dia puncak, sebagai Bu. ya titik puncak grafik. Nah, lanjut. Nah, nah ini tadi ya, ini diketahui tiga titik yaitu K min 1,0, L 0,3 dan M 1,4 dengan M adalah titik puncak grafik fungsi kuadrat. Nah, karena itu diketahui satu titik puncak dan ada dua titik lain atau tiga dengan titik yang ini tadi, berarti kan kita bisa memanfaatkan untuk rumus yang tadi ya, memanfaatkan bahwa M sama dengan M 1,4 adalah titik puncak fungsi kuadrat. Nah, berarti kita bisa memanfaatkan M dan satu titik sembarang. Nah, nanti tinggal dimasukkan ke persamaan yang Y sama dengan A kali X min XP kuadrat ditambah YP. Nah, langsung saja yang pertama itu nanti dimasukkan titik M-nya sebagai titik puncaknya ini. Kita masukkan dia berarti XP-nya 1, YP-nya min 4. Tinggal kita masukkan ke persamaan. Berarti menjadi Y sama dengan A kali X min XP-nya diganti 1. Lalu plus ini YP-nya diganti min 4. Nah, kita berarti udah dapat persamaan ini. Nah, selanjutnya mensubstitusikan titik potong dengan sumbu Y menggunakan titik L 0,-3. Nah, ini ya berarti menggunakan titik yang ini L 0,-3. Nah, lalu kita masukkan berarti 0 ini X, lalu min 3-nya ini Y. Nah, berarti min 3 sama dengan A kali 0 min 1 kuadrat ditambah min 4. Sehingga ketemu A-nya sama dengan 1. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana anak-anak? Belum, Bu. Belum, Bu. Paham. Nah, berarti lanjut ya. Oke. Nah, karena titik puncaknya 1,-4 dan nilai A-nya udah diketahui 1. Nah, kita tinggal memasukkan lagi ke persamaan tadi. Persamaannya ini. Berarti kita masukkan. Berarti kan Y sama dengan A-nya kan tadi udah dapat ya A-nya 1. Berarti kita masukkan 1. Dikali X min 1 kuadrat min 4. Nah, jadi nanti ketemu hasil akhirnya Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Nah, sehingga persamaan fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Nah, ini hasil akhirnya. Nah, jadi
Persamaan fungsi kuadrat dari grafik ini adalah fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Nah, gimana? Semuanya udah paham? Atau ada yang masih bingung? Atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan sebelum kita lanjut ke yang selanjutnya. YouTube. Gimana Paham, anak-anak? Bu. Belum, Bu. Paham, Bu. Paham. Oke, kalau paham berarti kita lanjut ya. Nah, untuk yang kedua itu menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui tiga titik sembarang. Nah, tiga titik sembarang itu berarti nanti kalau ada tiga titik tapi itu bukan termasuk titik puncak. Nah, yang penting tiga titik dari grafik tersebut. Nah, jika pada grafik diketahui tiga titik sembarang, maka kita akan menggunakan bentuk umum persamaan fungsi kuadrat. Yang awal tadi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, untuk mengerjakan ini nanti, kita akan menggunakan metode eliminasi dan substitusi untuk mencari nilai A, B, dan C. Nah, nanti harus mencari satu-satu nilai A-nya, nilai B-nya, dan nilai C-nya. Eliminasi dan substitusi udah pernah kan ya belajar di materi sebelumnya di sistem persamaan linear? Semuanya masih ingat kan? Dikit-dikit, Bu. Ingat, Bu. Ya Allah, Bu. Ya, bagus. Oke, langsung saja lanjut ke contoh soalnya. Nah, nih, jika diketahui ini fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik koordinat min 1,1, 0,4 dan 1,-5. Ini titiknya sembarang ya, karena di sini tidak dijelaskan mana yang titik puncak atau mana yang titik potong terhadap sumbu X atau sumbu Y. Jadi ini kita anggap sebagai titik sembarang. Nah, untuk itu kita akan mensubstitusikan titik ini, titik koordinat yang ini 1, 2, 3 ini ke dalam bentuk umum fungsi kuadrat yang awal tadi. Yang Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Kita substitusikan satu-satu ya nanti. Nah, yang pertama disubstitusikan yang titik min 1,1. Nah, nanti akan didapat persamaan ini. 1 sama dengan A min B plus C. Nah, lalu itu kita simpan sebagai persamaan satu. Selanjutnya, yang titik kedua, 0,-4. Nah, 0,-4 juga disubstitusikan ke dalam persamaan, didapatkan min 4 sama dengan C. Nah, berarti kan kita udah dapat nilai C-nya sama dengan min 4. Berarti nanti kita tinggal nyari apa, anak-anak? Kok diam ini pada tidur atau ditinggal ya ini? Masih, Bu. Nah, langsung lanjut ya. Untuk mensubstitusikan titik yang ketiga, yaitu 1,-5. Dimasukkan min 5 sama dengan A kali 1 kuadrat, min B kali 1 plus C. Didapatkan min 5 sama dengan A plus B plus C. Kita simpan sebagai persamaan kedua. Sampai sini paham? Paham, Bu. Pinter. Nah, setelah itu kita akan mensubstitusikan nilai C. Tadi kan udah dapat nilai C-nya berapa, Mbak Desta? Mana ya ini Mbak Desta? Ininya 4. Ya, C-nya min 4. Nah, itu kita masukkan ke persamaan satu dan persamaan 2 yang udah didapat tadi. Nah, yang pertama substitusi ke persamaan satu. Persamaan satu tadi kan 1 sama dengan A min B plus C. Nah, berarti nanti C-nya diganti min 4. Nah, ini nilai C-nya diganti min 4. Lalu kita dapat persamaan A min B sama dengan 5. Nah, itu kita tulis sebagai persamaan ketiga. Nah,
Selanjutnya, substitusikan ke persamaan yang kedua. Persamaan kedua tadi, min 5 sama dengan A plus B plus C. Nah, C-nya diganti min 4. Lalu kita dapat persamaan A plus B sama dengan min 1. Ini kita simpan sebagai persamaan keempat. Nah, selanjutnya kita tinggal nyari nilai A dan B kan, karena tadi nilai C-nya udah dapat. Nah, untuk nyari nilai A dan B, nih kita bisa eliminasi nilai B. Ini eliminasi dengan menambahkan persamaan 3 dan persamaan 4. Karena di persamaan 3 kan A min B sama dengan 5, persamaan 4 A plus B sama dengan min 1. Nah, ini bisa untuk nyari nilai A dengan menghilangkan B. Nah, A min B sama dengan 5, A plus B sama dengan min 1. Kita jumlahkan. Nah, kan B-nya hilang. Berarti kita dapat 2A sama dengan 4. Nah, ketemu A sama dengan 2. Nah, berarti tinggal nyari nilai B-nya. Nah, bisa untuk mencari nilai B, kita tinggal mensubstitusikan nilai A ke dalam persamaan. Boleh pakai persamaan ketiga atau boleh pakai persamaan keempat. Sama aja, nanti bisa ketemu nilai B-nya. Nah, di sini Ibu contohkan, Ibu masukkan ke persamaan yang ketiga, yang A min B sama dengan 5. A min B sama dengan 5, A-nya diganti 2. Nah, ketemu B sama dengan 3. Nah, berarti tadi kita udah dapat nilai A, B, dan C. Nilainya berapa Mbak Talia? Masih ada nggak ya ini Mbak Talia? Atau yang lain? Wah, diam Nilai itu apa, Bu? tidur. Nilai apanya, Bu? Kita kan udah dapat nilai A, B, dan C. Nah, berapa nilainya? A, B, dan C? A-nya 2, B-nya 3, C-nya min 4. Ya, benar. Nah, setelah itu, karena kita udah dapat nilai A, B, dan C, itu berarti selanjutnya tinggal memasukkan ke dalam bentuk umum fungsi kuadrat yang tadi. Nah, nilainya tadi A-nya 2, B-nya 3, dan C-nya min 4. Nah, tinggal dimasukkan ke bentuk umum persamaan fungsi kuadrat yang sudah disebutkan di awal tadi. Berarti ini A-nya diganti 2, B-nya diganti 3, dan C-nya diganti min 4. Nah, kita dapat fungsi kuadratnya akhirnya fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x min 4. Berarti fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik koordinat min 1,1, 0,4, dan 1,5 adalah fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x min 4. Nah, itu tadi gampang atau susah? Susah, Bu. Kenapa kok susah, Mbak Bunga? Ya susah. Stepnya banyak, Bu. Cuman caranya panjang, tapi insya Allah gampang. Nah, habis ini langsung saja ya Ibu kasih kalian latihan soal. Nanti ada 4 soal. Nah, untuk yang dibahas, nanti dibahas 2 soal saja, nomor 1 dan nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Dikumpulkannya dari nomor 1 sampai nomor 4 ya, nanti ditulis di bukunya masing-masing. Sekarang Ibu kasih waktu 6 menit untuk mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 2, dan nanti Ibu minta ada yang menampilkan jawabannya atau nanti Ibu tunjuk. Nah, soalnya udah Ibu kirim di grup WhatsApp, silakan dikerjakan 6 menit. Ya, Kalau ada Bu. yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Kalau ada yang bingung, ada yang kurang tahu caranya, silakan bertanya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke.
Gimana anak-anak mengerjakannya bisa kan? Bisa, Bu, tapi belum selesai. Oke, dilanjutkan dulu. Boleh lihat di buku atau cari di internet juga boleh. Tapi harusnya gampang sih, sama kayak contohnya tadi kok. Cuman beda angkanya. Siapa yang mau menjelaskan nomor satu? Yang mau nomor satu siapa? Sukarela atau mau ibu tunjuk? Ditunjuk aja, Bu. Tunjuk, Bu. Siapa ini yang mau jawab? Tunjuk, Bu. Mbak Bunga kok main gonta-ganti background ya dari tadi mengerjakan nggak itu ya Mbak Bunga? Ngerjakan, Bu. Lagi nongkrong nih, Bu. Nongkrong sama siapa itu Mbak Bunga? Pacar, Bu. Aduh, malu. Astagfirullah, astagfirullah. Mbak Talia masih ada? Belum selesai, Bu. Sudah selesai nomor satu Mbak Talia? Belum, Bu. Belum selesai. Kok suaranya kecil sekali ya ini. Mbak Ais aja, Mbak Ais ada? Ini Bu cek satu-satu kalau nggak jawab berarti ini tidur ini. Mbak Arum, Sudah, Bu. ya boleh dijelaskan yang nomor satu Mbak Arum. Mau Ya, share screen sendiri atau mau Ibu yang share screen? Ibu aja, Bu. Ya, jawabannya silakan dikirim di grup WA ya, biar teman-teman juga bisa lihat. Oke. Nah, Ibu tampilkan jawabannya Mbak Arum. Apakah sudah terlihat, anak-anak? Sudah, Bu. Nah, Mbak Arum bisa tolong dijelaskan kepada teman-temannya. Maaf, mungkin Ya, bisa dibesarin, soalnya nggak kelihatan.
Besarnya ini gimana ya? Zoom. Ya, gitu, Bu. Segini? Ya, sudah, Bu, cukup. Nah, silakan Mbak Arum. Ya, oke. Jadi itu kan ada titik, ada 3 titik. Melalui titik 2,0, 3,5, dan 4,2. Kemudian masukkan titik-titik itu, jadinya yang 2,10 jadi 10 sama dengan 4A tambah 2B plus C. Itu jadi persamaan satu. Yang 3,5 jadi 5 sama dengan 9A plus 3B plus C. Itu jadi persamaan 2. Terus yang ketiga yang 4,2 jadi 2 sama dengan 16A plus 4B plus C. Itu persamaan 3. Kemudian kita eliminasi persamaan 2 dan satu dengan cara mengurangkan mereka. Jadi 9A plus 3B plus C sama dengan 5 dikurangi 4A plus 2B plus C sama dengan 10. Jadi menghasilkan 5A plus B sama dengan min 5. Itu jadi persamaan 4. Selanjutnya, eliminasi persamaan 3 dan 2, 16A plus 4B plus C sama dengan 2, dikurangi 9A plus 3B plus C sama dengan 5, jadinya 7A plus B sama dengan min 3, itu jadi persamaan 5. Kemudian juga eliminasi persamaan 5 dan 4. 7A plus B sama dengan min 3, dikurangi 5A plus B sama dengan min 5, jadi 2A sama dengan 2. Sehingga kita dapatkan nilai A sama dengan 1. Kemudian kan udah dapat nilai A sama dengan 1, disubstitusi dari persamaan yang eh, 5 5A plus B sama dengan min 5. Jadi A-nya diganti 1, jadi 5 kali 1 plus B sama dengan min 5. Jadi nilai B-nya sama dengan min 5 dikurangi 5. Jadi B sama dengan min 10. Kemudian kan udah dapat nilai A sama B. Terus kita masukin ke persamaan yang 4A plus 2B plus C sama dengan 10. 4 kali A-nya sama dengan A-nya 1, ditambah 2 kali B-nya min 10 ditambah C sama dengan 10. Jadi didapatkan nilai C-nya sama dengan 26. Kemudian kita masukkan ke bentuk umumnya, jadinya Maaf, bentar didapat. kok. Wah, kepencet ini. Nah, sudah. Ya, kemudian itu Bu, didapat persamaannya X kuadrat min 10X plus 26 Bu. Oke, terima kasih Mbak Arum sudah menjelaskan. Nah, anak-anak gimana jawabannya? Ada yang berbeda dari Mbak Arum atau sama semuanya? Sama, Bu. Oke. Jawabannya Mbak Arum benar atau salah? Sama berarti benar? Ya. Ini semuanya sama atau cuma Mbak Dani aja ini? Oh, yang lain mengerjakan atau tidak ini? Sama, Bu. Ya, Ibu bahas sebentar ya. Nah, tadi caranya sama kayak yang Ibu contohkan tadi ya, dengan substitusi substitusi ke titiknya ke bentuk umum fungsi kuadratnya. Nah, terus sampai dapat persamaan satu, 2, dan 3 lalu dieliminasi. Nah, udah lalu dapat nilai A. Nah, setelah itu disubstitusi lagi. Ini boleh pakai yang persamaan kelima, pakai yang ini, atau pakai yang keempat ya, bebas ya. Mau pakai yang mana aja boleh. Terus untuk mencari nilai C, ketemu nilai C sama dengan 26 tadi, ini juga bisa pakai persamaan satu, 2, atau 3. Bebas.
Nanti hasilnya sama. Nah, ini hasil akhirnya benar ya ini. Y sama dengan X kuadrat min 10X plus 26. Oke, terima kasih Pak Arum. Selanjutnya lanjut ke nomor 2. Siapa yang mau menjelaskan? Nomor 2. Mbak Dani ada? Ada, Bu. Oke, Mbak Dani boleh ditampilkan jawabannya nomor 2 ke teman-temannya. Bisa dikirim ke grup WA aja kalau tidak bisa share screen. Sudah dikirim. Oke, ntar Ibu buka dulu jawabannya Mbak Dani. Apakah sudah terlihat jawabannya? Sudah. Sebentar, ini gimana kok kayak gini? Sudah kelihatan ya? Ntar Ibu Ah, zoom. Oke, Mbak Dani bisa dijelaskan ke teman-temannya? melalui titik puncak 2,6 dan titik 1,7. Eh, untuk mencari Y atau Fx kan itu A dikali X min XP kuadrat ditambah YP. Dengan titik puncak yaitu XP, YP sama dengan 2,6. Nah, Y sama dengan A dikali X min 2. Karena tadi sudah diketahui titik puncaknya, maka dimasukkan terus Y sama dengan A dikali X min 2 kuadrat ditambah 2. Lalu substitusikan titik 1,7 pada persamaan tersebut. Menjadi 7 sama dengan A dikali 1 min 2 kuadrat ditambah 6 sama dengan A dikali min 1 kuadrat ditambah 6. 7 sama dengan A ditambah 6. Lalu kita ketahui A sama dengan 1. Setelah diketahui A sama dengan 1, lalu dimasukkan ke dalam fungsi kuadrat yang Y sama dengan A tadi. Rumus tadi menjadi Y sama dengan 1 dikali X min 2 kuadrat ditambah 6 sama dengan X min 2 kuadrat ditambah 6 sama dengan X kuadrat min 4X plus 4 plus 6 sama dengan X kuadrat min 4X plus 10. Maka didapat Fx sama dengan X kuadrat min 4X plus 10. Ya, baik. Terima kasih Mbak Dani sudah menjelaskan ke teman-temannya. Nah, gimana anak-anak? Jawabannya sama atau beda? Saya sama, Bu. Sama semuanya? Sama, Yang Bu. yang lainnya? Ya. Saya sama. Nah, jawabannya dari Mbak Dani benar ya. Fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 10 hasil akhirnya. Nah, caranya dari awal tadi dimasukkan ke bentuk persamaan y sama dengan ax min xp kuadrat plus yp. Nah, didapat persamaan y sama dengan a kali x min 2 kuadrat plus 6. Lalu disubstitusikan titik 1,7 didapat nilai A-nya sama dengan 1. Lalu dimasukkan lagi sampai ketemu fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 10. Nah, udah benar semua jawabannya. Udah pintar, bagus. Nah, berarti udah bisa ya nanti lanjutin mengerjakan nomor 3 dan nomor 4.
Aman semuanya? Nah, nanti untuk nomor 3 dan nomor 4 silahkan dilanjutkan, dikerjakan. Yang nomor 1 dan nomor 2 belum mengerjakan, silahkan dilanjutkan, ditulis di bukunya masing-masing. Nanti kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Nanti Ibu minta itu jawabannya kita dikumpulkan di kelas. Mungkin nanti akan kita bahas atau cuman Ibu koreksi. Itu nanti di pertemuan selanjutnya. Pertemuan kali ini cukup mengerjakan 2 soal itu aja. Udah pada bisa. Udah bagus semuanya, udah pintar. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan materi kita di fungsi kuadrat ini. Itu nanti kita melanjutkan latihan-latihan soal dan lanjut ke materi selanjutnya. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup itu aja. Udah cukup. Udah bagus semuanya. Ibu ucapin terima kasih yang sudah hadir di kelas walaupun lewat Zoom online ya. Semuanya tetap semangat, tetap respon, walaupun mungkin yang nggak respon tadi mungkin bisa tidur atau kayak Mbak Bunga itu nongkrong katanya. Nah, bagus. Dah kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hmm. Sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila banyak salah. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat wabarakatuh. semuanya.